Ya, pemirsa, seperti apa hasil survei terbaru tingkat keterpilihan para capres? Tadi kita sudah lihat Agita ya, secara sepintas seperti apa dari segi angka. Benarkah ada potensi capres Prabowo ini bisa menang satu putaran? Untuk membahasnya telah bergabung saat ini bersama kami ada indikator politik, yaitu ada kembali Mas Burhanuddin Muhtadi yang bergabung bersama kami. Kemudian juga ada peneliti dari Indobarometer, Christopher Nugroho. Ya, saya langsung awali terlebih dahulu mungkin ke Prof. Burhanuddin ya. Temuan terbaru seperti apa kalau dari indikator? Apakah memang Prabowo Gibran ini disinyalir bisa memenangkan satu putaran? Terima kasih Agita. Jadi pertama kita ingin menyampaikan bahwa ada perubahan elektoral yang cukup kencang, terutama pasca pendaftaran Capres-Cawapres ditutup tanggal 25 Oktober. Jadi survei kami dilakukan 2 hari setelah pendaftaran ditutup oleh KPU dan berakhir tanggal 1 November 2023 di lapangan. Nah, temuannya menarik karena berbeda dengan asumsi umum bahwa Prabowo Gibran akan terjungkal karena sengkarut masalah MK. Ternyata temuan kami bersifat counterintuitif. Jadi alih-alih suara Prabowo Gibran menurun, tetapi justru mengalami peningkatan tajam. Jadi apa yang kita ributkan di media sosial, terutama Twitter, itu ternyata hanya sekedar badai dalam secangkir kopi. Jadi tidak merembes ke bawah. Jadi kita menyaksikan masyarakat punya logika sendiri terkait dengan apa yang selama ini kita perbincangkan di media sosial terkait dengan putusan MK. Jadi kalau kita tanya, ternyata sebagian besar masyarakat setuju dengan putusan MK. Meskipun kalau Anda tanya ke saya pribadi, saya terus terang mempersoalkan isu etik. Ya. Jadi don't get me wrong, saya dalam posisi bahwa ada masalah etik yang sangat serius terkait dengan munculnya Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo sesuai dengan temuan MK-MK. Tetapi secara elektoral, apa yang saya persoalkan secara etis tadi, ternyata tidak dirasakan oleh publik secara umum. Jadi kita temukan migrasi atau eksodus pemilih Jokowi dalam jumlah yang sangat besar dari sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo ke Prabowo Gibran. Nah, yang kedua adalah dari pemilih muda. Jadi berdasarkan hasil sensus 2020 yang dilakukan oleh BPS, total 53% pemilih kita itu berasal dari generasi Z dan generasi milenial. Dan sebelum Gibran didapuk sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto, itu elektabilitas Pak Prabowo di kalangan Gen Z dan generasi milenial itu kisaran 30-an%. Nah, setelah kita turun ke lapangan pasca pendaftaran, ternyata dukungan anak muda terhadap Prabowo Gibran melesat terutama di generasi Z yang menyentuh angka 50%. Nah, saya tidak tahu apakah ini akibat Gibran yang notabene berasal dari kalangan anak muda, sehingga mereka didukung oleh anak muda atau tidak. Tetapi intinya kita temukan 2 hal ini yang menyebabkan Prabowo Gibran meningkat. Cukup tajam dari 36% ke hampir 40%. Nah, yang menarik, penurunan suara Mas Ganjar di kisaran 6-8% tergantung simulasi, itu sebagian besar lari ke Prabowo Gibran, tetapi slope kenaikan Pak Prabowo Gibran tidak sebesar penurunan Ganjar Mahfud MD. Nah, pertanyaannya kenapa? Nah, ternyata masuknya suara Mas Ganjar ke Prabowo Gibran itu juga diikuti oleh migrasi sebagian pendukung lama Pak Prabowo ke Anies Baswedan. Jadi jangan lupa, profil pemilih Pak Prabowo, terutama dari basis lamanya, itu profil pemilih yang cenderung kritis untuk tidak mengatakan anti kepada Presiden Jokowi. Dan ketika Gibran dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo, kita basis lamanya ini sebagian ada yang lari. Dan yang mengambil untung dari ini adalah Anies Baswedan. Sehingga Anies mengalami kenaikan kurang lebih 2% juga dibanding survei sebelumnya. Jadi ada yang datang, ada yang pergi, tetapi yang paling terkoreksi negatif adalah Ganjar Pranowo. Nah, pertanyaan terakhir dari Agita tadi, mungkin nggak terjadi satu putaran? Saya tidak ingin menutup peluang itu, tetapi lagi-lagi perlu kerja keras dari Prabowo Gibran, terutama dari basis Pak Prabowo, yang sepertinya kedodoran di wilayah Jawa Barat dan Sumatera.
Jadi kita punya data tren, kita tampilkan dalam rilis 2 jam lebih tadi, ada tren penurunan dukungan terhadap Pak Prabowo setelah memilih Gibran sebagai cawapresnya, terutama di basis-basis atau kantong-kantong lamanya, yaitu Jawa Barat dan Sumatera. Jadi Gibran ini ibarat satu sebagai aset elektoral, tapi saat yang sama juga punya potensi menurunkan suara Pak Prabowo di basis lamanya. Jadi ibarat pisau, dia seperti pisau bermata dua. Nah, kalau misalnya Prabowo Gibran mampu melanjutkan dominasi terutama di basis-basis Pak Jokowi yang lama, dan saat yang bersamaan mampu mempertahankan, apalagi meningkatkan dukungan di basis lama Pak Prabowo, saya kira satu putaran bukan hal yang mustahil. Tetapi kalau misalnya Pak Prabowo gagal mempertahankan basis lamanya, dan Anies mengambil keuntungan dari kekecewaan basis lama Pak Prabowo karena memilih Gibran sebagai cawapresnya, maka kemungkinan terjadi putaran kedua. Dan putaran keduanya itu antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Tapi kalau misalnya Pak Ganjar Pranowo mampu membalikkan tren negatif yang terjadi belakangan dan kembali merebut suara dari basis-basis lama Pak Jokowi, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan saat yang sama berhasil meningkatkan performa, maka yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar. Jadi 3 skenario itu masih terbuka sama besar. Oke, baik. Nah, sekarang